Yang Mulia Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perdata nomor 121 PDT 2021 PT Kendari dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis Hakim akan membacakan putusan dalam perkara Nafko yang selengkapnya sebagai berikut. Putusan nomor 121 garing PDT garing 2021 garing PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara Profesor Dr. Haji Laonu Laola SE MSI sebagai pembanding semula tergugat melawan Kristina sebagai terbanding 1 semula penggugat 1, Stepanus Samjaya sebagai terbanding 2 semula penggugat 2, Nikolin Samjaya sebagai tergugat 3 semula penggugat 3 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ayatullah SH MH dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021 sebagai terbanding semula para penggugat. Pengadilan tinggi tersebut telah membaca berkas perkara tersebut, telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 121 garing PDT garing 2021 garing PT KDI tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan majelis hakim untuk mengadili perkara tersebut. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 121 garing PDT garing 2021 garing PT KDI tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang, tentang duduk perkara, menimbang dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 32 garing PDT titik G garing 2021 garing PNKDI tanggal 26 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan secara hukum pemilik sertifikat hak milik masing-masing 1 sertifikat hak milik dengan nomor 1386 Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasio, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 4 September 1999, surat ukur nomor 65 Anduonohu, tanggal 4 September 1999, luas 1231, atas nama Kristina atau penggugat 1, dan setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas atau penelitian lapangan berkurang menjadi 180 meter, sehingga secara keseluruhan luas tanah penggugat 1 tersisa 1051 meter persegi. 2. Sertifikat hak milik dengan nomor 1387 Kelurahan Donohu atas nama Stepanus Samjaya. 3. Sertifikat hak milik dengan nomor 1388 Kelurahan Anduonohu atas nama Nikolin Samjaya adalah sah lokasi tanah hak milik para penggugat. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan tergugat menguasai lokasi tanah secara keseluruhan milik penggugat 3, penggugat 2, dan sebagian milik penggugat 1 yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para penggugat sebagai pemilik sah lokasi tanah sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum atau onreh mati hendak yang merugikan para penggugat.
menyatakan secara hukum bahwa surat-surat atas tanah sengketa yang dimiliki oleh tergugat tidak sah dan batal demi hukum. Menghukum tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan lokasi tanah objek sengketa tanpa suatu syarat dan beban apapun. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.060.000, menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 32/PDT-G/2021/PN diucapkan pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh kuasa hukum para penggugat dan tergugat. Terhadap putusan tersebut, pembanding semula tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding nomor 32/PDT-G/2021/PNKDI tanggal 1 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 November 2021. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding atau kuasa hukumnya melalui Pengadilan Negeri pada tanggal 17 November 2021 oleh para terbanding atau kuasa hukumnya telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada pembanding semula tergugat melalui Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Desember 2021. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara insake melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara nomor 32/G/2021/PNKDI tanggal 8 November 2021 oleh jurusita Pengadilan Negeri Kendari tentang pertimbangan hukumnya. Menimbang bahwa permohonan banding dari pembanding semula tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan pembanding semula tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut. Mengadili menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 32/PDT-G/2021/PNKDI tanggal 26 Oktober 2021 yang dimohonkan banding. Mengadili sendiri dalam pokok perkara menyatakan gugatan para terbanding semula para penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan para terbanding semula para penggugat untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara kepada para terbanding semula para penggugat. Apabila majelis hakim pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Menimbang bahwa selain daripada itu ternyata pembanding semula tergugat telah pula mengajukan perbaikan memori banding tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut. Mengadili 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat tersebut. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 32/PDT-G/2021/PNKDI tanggal 26 Oktober 2021 yang dimohonkan banding. Mengadili sendiri dalam pokok perkara menyatakan gugatan para terbanding semula para penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan para terbanding semula para penggugat untuk seluruhnya, membebankan biaya perkara kepada para terbanding semula para penggugat. Apabila majelis hakim pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh para terbanding semula para penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut. 1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh pembanding atau tergugat untuk seluruhnya, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 32/PDT-G/2021/PNKDI, menghukum pembanding atau tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 32 garing PDT titik G garing 2021 garing PN KDI tanggal 26 Oktober 2021, memori banding dari pembanding semula tergugat dan kontra memori banding dari para terbanding semula para penggugat atau kuasa hukumnya. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan memori banding yang dikemukakan oleh pembanding semula tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara aku adalah putusan yang salah karena bukti sertifikat hak milik para penggugat mengandung cacat hukum. Dalil alasan memori banding tersebut tidak beralasan karena sertifikat hak milik masing-masing para terbanding semula para penggugat adalah sah menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang ada, yaitu asal-usul lokasi tanah yang telah disertifikat oleh para terbanding semula para penggugat berasal dari Budi Harjo sebagai pemilik asal sertifikat hak milik nomor 49 Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 8 Desember 1980, surat ukur nomor 1459/1980, luas 7.197 meter persegi atas nama Budi Harjo, di mana terhadap luas tanah tersebut telah dijual oleh Budi Harjo sebagian kepada pembanding semula tergugat dan sebagian lagi kepada Samjaya Miharjo, suami dari terbanding 1 semula penggugat 1 dan orang tua terbanding 2 semula penggugat 2 dan terbanding 3 semula penggugat 3 yang kemudian oleh Samjaya Miharjo tanah yang dibelinya tersebut dibagi 3 kepada terbanding 1 semula penggugat 1 dan orang tua terbanding 2 semula penggugat dan terbanding 3 semula penggugat 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, para terbanding semula para penggugat melakukan pemisahan masing-masing dari induk sertifikat hak milik nomor 49 Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 8 Desember 1980 atas nama Budi Harjo kepada masing-masing terbanding 1 semula penggugat 1 dan orang tua terbanding 2 semula penggugat 2 dan terbanding 3 semula penggugat 3. Alat bukti berupa P1, P2, P3, P5, P6, P7, P9, P10, dan P11. Menimbang bahwa selain daripada itu, keberadaan masing-masing sertifikat hak milik para terbanding tidak pernah terjadi tumpang tindih, oleh karena telah dilakukan pengukuran pengembalian batas berdasarkan berita acara pengukuran pengembalian batas nomor 03/BA/7 Romawi garing 2018 atas nama Kristina, nomor 02/BA/7 Romawi garing 2018 atas nama Stefanus Samjaya, dan nomor 01/BA/7 Romawi garing 2018 atas nama Nikolin Samjaya yang dibuat dan ditantangani oleh Fajar ST, MPA, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kota Kendari pada tanggal 30 Juli 2018. Video alat bukti surat tertanda P4, P8, dan P12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 32/PDT-G/2021 tanggal 26 Oktober 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan. Menimbang bahwa karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka pembanding semula tergugat harus dihukum membayar biaya perkara. Memperhatikan RBG Tablat 1927 nomor 227 Jungto Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum telah beberapa kali dirubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat tersebut, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 26 Oktober 2021 nomor 32/G/2021/PN KDI yang dimohonkan banding, menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 yang terdiri dari Bonar Haryanja SHMH sebagai Ketua, Berton Sihotang SHMH, dan R. Anton Widyo Priyono SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh Husaini SH, panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga. Demikian putusan perkara nomor 121 PDT 2021 PT KDI. Dengan dibacakan putusan, maka persidangan dalam perkara tersebut menyatakan selesai dan sidang ditutup. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.